Om Swastiastu. Nama saya Julia, kelas 30, NIM 20 11 18 15 93. Nomor daftar ujian 20 20 60 26 68. Hari Senin tanggal 7 Desember 2020. Materi yang akan disampaikan tentang Pancayama dan Nyamabrata. Terima kasih. Bapak memulai pelajaran kita pada hari ini berbuka dengan salam pengajar umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang. Siang. Apa kabarnya? Baik. Baik, pada siang ini kita kembali mempelajari pelajaran agama Hindu. Namun sebelumnya Bapak minta salah satu dari siswa Bapak untuk berdoa ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita belajar ini, marilah kita berdoa. Baiklah, seperti biasa kita untuk memulai hari kita juga dengan doa, mantra. Kembali kita untuk menyanyikan salah satu lagu tradisional yang akan dibawakan oleh siswa ya. Silakan. Teman-teman, boleh kita bersama-sama mainkan lagu wajib, yaitu lagu Garuda Pancasila. Teman-teman bisa dulu. Garuda
tentang yaitu tentang budaya hidup sehat ya. Nah, jadi pada minggu hari ini kita kembali untuk membahas tentang panca yama brata dan yama brata. Ini adalah materi kita pada minggu ini. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran, terlebih dulu Bapak mau mengabsenkan ya, mengabsenkan siswa Bapak ini ya. Gimana, ada yang tidak hadir nggak? Hadir semua ya? Ya, terima kasih ya kalau hadir semua. Bapak sudah perlu lagi mengabsenkan, tenang, hadir semua ya. Nah, jadi sebelum itu adalah tujuan pembelajaran kita. Nah, di sana setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat menguraikan pengertian panca yama brata, pengertian. Nah, setelah itu juga menguraikan pengertian, menjabarkan bagai bagian-bagian yang kata, menjabarkan bagai juga yama bratanya, menceritakan kembali contoh-contoh perbuatan yang tergolong yama brata dan yama brata dalam kehidupan. Jadi dalam pengertian panca yama dan yama brata sudah jelas ya. Dalam kehidupan sehari-hari ini kita sudah ketahui. Coba baca dulu apa? Ini ya, silakan baca. Panca yama brata dan yama brata. Panca yama brata dalam mengasuh kendalian diri dalam hubungannya dengan perbuatan untuk mencapai kesempurnaan rohani dan kesucian batin. Panca yama brata adalah 5 macam kendalian diri dalam tingkat mental untuk mencapai kesempurnaan kesucian batin. Kesamanya sama-sama sebagai proses pengendalian diri, tahap awal dan tahap mental dalam mencapai kesempurnaan diri yang sesuai dengan tujuan agama hidup, yakni moksha kalam yaja vidya yaja iti dharma. Ya. Nah, jadi sebelum Bapak menjelaskan pengertian ini, terlebih dulu Bapak mengingatkan dulu ya, mengingatkan anak didik Bapak ini, karena kita masih dalam bencana ya, bencana bukan hanya kita yang ada di Kalimantan Tengah saja, tetapi dunia, yaitu tentang bahayanya masa pandemi COVID-19 ini ya. Kepada anak-anak Bapak sarankan agar bisa menjaga jarak ya, menggunakan masker, cuci tangan, dan juga pola hidup sehat ya, makanannya ya. Nah, jadi tolong dijaga. Nah, tadi terima kasih ya sudah dibaca oleh teman kamu. Apa pengertian dari panca yama dan yama brata? Sudah jelas di sana. Panca yama brata adalah 5 macam pengadilan diri dalam hubungannya dengan perbuatan untuk mencapai kesempurnaan rohani dan kesucian batin. Ada yang tahu apa yang disebut dengan kesempurnaan rohani? Ada yang tahu tidak? Nanti Bapak kasih bonus. Kesempurnaan rohani dan kesucian batin. Nah, jadi kalian pada saat ini adalah ibarat kertas putih, ya kan? Tanpa noda sedikit pun. Nah, jadi jangan sia-siakan, karena saat ini kalian adalah sebagai siswa dalam agama Hindu, ya, belajar agama Hindu. 5 macam pengendalian diri ini
yang harus kalian lakukan pada saat ini. Kenapa Bapak katakan tadi usia kalian saat ini adalah ibarat kertas putih tanpa satu noda pun. Nah, karena menyangkut ini, yaitu mencapai kesempurnaan rohani dan kesucian batin. Jadi tidak hanya dengan jasmani saja yang kita pelihara, ya kan? Raga kita saja, gaya kita hidup kita saja, tentunya harus seimbang, yaitu dengan pengendalian diri ini yang disebut dengan kesempurnaan rohani dan kesucian batin. Yang kedua, panca niyama brata dalam 5 macam pengendalian diri dalam tingkat mental untuk mencapai kesempurnaan dan kesucian batin. Yang ketiga, persamaannya sama sebagai proses pengendalian diri dan juga tahap awal mental dan mencapai kesempurnaan diri yang sesuai dengan tujuan agama Hindu. Moksatan jaga kita jaya iti dharma. Nah, jadi kita adalah sudah melaksanakan 5 tingkat ini, kita akan mencapai moksatan jaga jaya iti dharma. Ini dia. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, nah, yang dijelaskan di dalam pengertian pancayama dan niyama brata. Dari kedelapan ini yang harus kalian ketahui. Coba perhatikan. Pernah kalian melakukan nggak sesuai foto di sana? Ada yang pernah melakukan? Pernah ya? Saat belajar, saat mandi, saat makan, saat apa? Sebenarnya juga sama. Saat kita mau berjalan, saat kita mau apa, gitu ya. Yawang harika adalah melakukan usaha sesuai dengan dharma. Itu yang pertama. Contoh gambar di sana. Coba Bapak bertanya nih, semua ini. Melakukan usaha sesuai dengan dharma. Dharma itu apa? Kebenaran. Kalian yang lakukan saat ini kebenaran tidak? Kebenaran. Ya. Kalian lakukan saat ini adalah kebenaran. Walaupun kalian rasanya capek, rasa marah, ya rasa apa nggak enak, begitu rasa ngantuk tadi Bapak lihat. Tapi karena kalian menjalani suatu kebenaran yang tidak kalian apa? Dan dilakukan saja. Karena kalian saat ini adalah menimba ilmu ya. Nah, dalam pendidikan agama Hindu kita memang harus mengorbankan segala sesuatu. Ya. Nah. Yang kedua apa? Brahmacari. Nah, apa di sana brahmacari? Menuntut ilmu, pengaturan dalam pendidikan. Menuntut ilmu pengaturan apa? Contohnya di sana apa? Belajar. Apakah belajar cuma di sekolah? Di rumah? Apakah cuma di rumah? Apakah cuma di sekolah? Di tempat lain nggak bisa? Di pertama boleh? Apalagi? Ya, kita belajar banyak. Kita boleh kalau di sekolah kita belajar dengan guru. Kalau di rumah kita belajar dengan orang tua. Kalau di pesantren kita belajar dengan rohaniawan, ya kan? Kan nggak rohaniawan? Orang yang memimpin kita pada saat ibadah ya. Siapa yang memimpin pada saat ibadah itu disebut dengan rohaniawan. Menuntut ilmu pengetahuan dalam pendidikan saat sekolah seperti ini, apa yang menjadi cita-citanya? Coba angkat tangan yang tidak punya cita-cita. Yang punya cita-cita angkat tangan.
Coba tanya satu-satu. Cita-citanya jadi apa nih? Polisi. Polisi. Ini? Dokter. Hah? Tentara. Desa? Dokter. Ini? Pertambangan ke? Tentara juga. Luar biasa. Supaya kita dapat cita-cita kita itu tercapai, apa yang akan kalian lakukan? Dari contoh gambar yang ada. Ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi tentara, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi ahli insinyur pertambangan, begitu ada jadi perawat, bahkan ada yang mau jadi guru, ya. Apa yang kalian lakukan supaya itu bisa tercapai? Belajar. Satu, belajar. Yang kedua, apa lagi? Tentunya selain kita belajar, kita harus berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru, berbakti kepada agama, dan berbakti juga kepada adik kakak dan teman-teman, begitu ya. Nah, pada saat ini yang harus kalian jaga betul-betul agar jangan sampai kalian lepas dari apa tadi selembar kertas putih itu. Dalam pencahayaan kata ini yang disebut dengan 5 pengendalian diri tersebut, ini salah satunya, yaitu Brahmacari. Tahu? Kalian sekolah ya? Bersekolah. Nah, kalau mau jadi polisi, syaratnya apa? Yang pertama apa? Ya, ini mau jadi polisi tadi. Disiplin. Disiplin, betul. Setelah itu, apa lagi? Mengikuti peraturan, disiplin, aman. Apa lagi? Ya, harus berjalan di kebenaran. Setelah itu, ini fisiknya harus kuat dan sehat. Tadi kan ada. Nah, yang mau jadi dokter apa? Harus apa? Pintar. Harus pintar. Para pintar harus rajin belajar. Nah, setelah itu yang lebih penting apa? Tidak boleh malas, ya kan? Kuncinya semua orang mau menuntut ilmu pernah keluar dalam pendidikan yang disebut dengan Brahmacari itu, tuh, ya. Nah, tuh. Tadi sudah disinggung-singgung. Kalau mau jadi polisi, jujur. Harus tidak? Kalau mau jadi dokter, jujur? Harus tidak? Nah, dia setia tidak dengan jabatan dengan pasiennya? Masa takut lagi di zaman seperti pandemi ini kan? Seorang dokter adalah, seorang perawat adalah garda terdepan. Ya, tidak boleh takut, tidak boleh jijik, tidak boleh malas, harus disiplin. Sama dengan yang menjadi tentara ya, di polisi, yang kita bilang insinyur pertambangan, tidak boleh malas. Nih, ini sama. Saat ini yang menentukan kalian. Coba saat ini kalian suruh sekolah kan, belajar. Yang lain ada tidak? Tidak. Berarti pada saat ini kalian sangat beruntung, ya kan? Kalian sangat beruntung dan harus wajib kalian syukuri. Kenapa seperti itu? Karena sungguhnya saat ini tidak masuk sekolah, tidak belajar,
banyak sekali impian-impian mereka yang mau mengikuti kalian, ya kan? Mereka mau belajar, punya pendidikan, punya pengetahuan, ya. Yang tadi yang cita-cita yang sudah pegang cita-cita kalian itu, gunakan. Oh iya, ya seperti ini. Tadi Bapak sudah lihat juga banyak yang melawan, sudah ya. Melawan yang seperti Bapak bilang tadi, ada yang merasa lelah dan sebagainya, dilawannya ternyata ini semangat. Bapak lihat ya kan, kembali mukanya sudah cerah semua walaupun capek. Karena kalian wajib bersyukur. Nah, apa itu? Ada yang mau baca? Ada yang mau bahas Anissa? Coba bertanya. Ada yang mau tanya? Ya, silakan. Ahimsa artinya tidak tanpa kekerasan atau kasih sayang. Misalnya seperti sayang pada keluarga, hewan peliharaan, dan teman-teman. Ya. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau Bapak itu banyak pertanyaannya dengan melihat foto. Masa sih manusia dengan binatang bisa berteman? Bisa nggak? Bisa. Apa alasannya? Karena sama makhluk hidup. Nah, karena alasannya sesama makhluk hidup. Lalu ada nggak bedanya? Ada nggak? Tadi kesamaannya. Masa manusia dengan binatang bisa berteman? Ya bisa, karena sesama makhluk hidup. Oke lah. Perbedaannya ada nggak? Ada nggak perbedaannya? Apa? Ya, manusia memiliki akal dan kalau binatang memiliki akal nggak? Ada tapi tidak sempurna manusia. Benar ya? Binatang karena dia tidak memiliki akal. Dia hanya punya pikiran saja, bisa berpikir tapi tidak memiliki akal. Manusia dia punya. Tidak melakukan kekerasan. Bisa nggak binatang itu melakukan kekerasan? Bisa nggak? Bisa. Apa contohnya? Gigit, menyerang. Nah, gigit, menyerang. Yang lain? Kalau manusia, kekerasannya seperti apa? Mukul. Ya. Banyak ya. Jadi ahimsa tidak melakukan kekerasan. Karena dalam agama Hindu ahimsa adalah dia mengembalikan tingkah laku dan pikiran kita, ya kan? Harus dikendalikan. Nah. Pernah nggak kalian terjadi seperti gambar yang ada? Minta tolong. Pernah nggak? Yang lain? Pernah nggak minta tolong? Di foto itu sudah jelas apa yang terjadi. Copet, perampasan, perampokan.
lalu tidak mengambil milik orang lain. Siapa yang pernah mengambil milik orang lain? Nggak pernah kan? Dalam itu tidak diajarkan. Kalau kita minta bantu, minta tolong boleh ya, sepanjang itu masih tidak merugikan orang lain. Tetapi kalau kita minta tolong, minta bantu dalam merugikan orang lain, jangan ya. Apalagi yang seperti ini adalah kekerasan. Kekerasannya, ya. Jangan sekali-kali kita melakukannya, karena itu bisa merugikan orang lain. Ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya tadi? Seandainya kita di posisi ini, kalau kita dijamret atau dirampok orang, minta tolong nggak? Alasannya minta tolong kenapa? Nah, yang lain? Ada lagi? Kenapa kita minta tolong? Kalau kita terjadi seperti ini, ya, yang pertama sekali kita lakukan apa? Misalnya kita dijamret orang, minta tolong. Pantas tidak kita minta tolong? Sudah jelas di sana, tidak boleh mengambil milik orang lain. Jadi ada ya, ada seperti itu. Di saat dia kena musibah, minta tolong. Tapi ada orang yang di saat dia kena musibah masih saja ya melakukan yang seperti di sini dijelaskan. Ya, ada penjamretan, perampokan, perampasan, penghinaan. Ya, padahal sudah jelas-jelas. Ya dikit saja ditolong orang lain lah ya. Kalian kemarin lagi ditolong nggak? Siapa yang menolong? Beda dengan perawat ya. Nah, makanya. Jadi kalau kita hidup pernah ditolong orang, jangan ya. Kita kalau ketemu orang di jalan, kalau di sini ada pertanyaan, ada tidak? Jadi sudah jelas ya. Sekarang Bapak mau putar video nih yang terkait ini. Ya, terkait ini. Nah, ini dia. Bapak juga nggak bisa bosan-bosan nonton film ini ya, karena sangat menarik sekali dalam kehidupan kita.
Dari lahir kita sudah pernah ditolong, ya. Sekarang kita ditolong oleh orang tua karena kita belajar sekolah, ya. Jadi video tadi adalah sudah jelas itu orang di sana, apalagi kita di sini, apalagi kita orang Hindu, bukan cuma menolong sesama manusia, ada kan? Kita harus bisa juga menolong dengan binatang, tumbuh-tumbuhan, sama seperti ini. Kita boleh mengambil milik orang lain. Kita juga dalam agama Hindu sudah jelas aspeknya ini. Dalam Hindu dia selalu menjaga keseimbangan alam, kelestarian alam. Ini perilaku. Ini yang membaca juga tidak cepat marah, menghadapi masalah dengan tenang. Apa di sana? Perkelahian. Selain perkelahian apa lagi? Taburan. Selain taburan apa lagi? Makar, ya. Pernah nggak kalian merasakan ini dalam diri kita? Tidak cepat marah, tapi masalah dengan tenang. Kalau ada masalah, pernah nggak marah-marah? Pernah, ya? Harus kita lakukan, ya. Nah, jadi hal-hal seperti ini, kalau di saat kita seperti ini dalam ajaran Hindu, itu harus kita kembalikan, ya. Jadi kita kembalikan. Nah, apa gitu? Apa tuh? Sudah ada melakukannya? Sudah belum? Sudah belum? Sudah pernah nggak seperti foto yang di atas? Pernah kan? Jadi tolong, ya, kita sebagai guru agama Hindu, sebagai siswa agama Hindu, percaya kepada Panji Matala, percaya kepada ibadah yang Widiwasa, ini harus kita utamakan. Apalagi dengan orang tua, apalagi dengan guru yang mengajarkan kita, ya kan? Kita harus berbakti kepada orang tua, harus sayang dengan orang tua, yang santun kalau ngomong, jangan dosa kasar-kasar. Kalau disuruh jangan nanti saya nanti saya kerjakan dulu PR saya, setelah itu saya kerjakan. Nah, jangan doa malas, jangan, ya, nggak boleh. Nah, kalau bisa jangan sampai tunggu ini, ya, tunggu dikasih tahu. Nah, kalau kita sudah tahu semua. Nah, apa tuh? Bantu baca. Rajin sembahyang, selalu berkata jujur, selalu bersikap tenang dan bijaksana. Sudahkah kalian sembahyang? Dalam hidup ada 3 kali, ya. Ada pagi, ya. Setelah itu agak siang, ya, dan sore. Kita
lakukan. Nah, walaupun tidak dengan orang banyak di rumah bisa gitu. Selalu berkata jujur boleh ya. Setelah itu selalu bersikap tenang dan bijaksana. Seperti baru bilang tadi, kalau di rumah, kalau selagi tidak sibuk, bantu orang tuanya. Bekerja apa aja lah, jangan milih-milih. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Atau masih mau nonton video nih? Kita lihat video yang kedua ya. Om Swastiastu, semoga selalu dalam limpahan kebaikan. Sudahkah kita hidup dengan baik selama 24 jam dengan melakukan pengendalian diri? Membangun pengendalian diri bukanlah hal yang mudah, tetapi kita bisa melakukan perubahan dalam kehidupan sehari-hari dengan selalu berlatih dan disiplin diri. Pengendalian diri merupakan usaha untuk membebaskan diri dari segala akar-akar kejahatan seperti keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Terdapat 5 pengendalian diri tahap pertama dalam bentuk jasmani yang disebut dengan Pancayamabrata. Berikut pembagiannya. Satu ahimsa, artinya tidak menyakiti. 2 brahmacari, artinya tidak berhubungan seksual. 3 satya, artinya tidak berdusta. 4 awilawahika, artinya tidak bermusuhan. 5 astanya, artinya tidak mencuri. Itulah 5 pengendalian diri untuk hidup yang lebih bahagia, damai, dan harmoni. Terus dukung channel kami dengan Ini adalah ulasan dari video tadi ya. Jadi walaupun hanya lewat video, kita contoh ini boleh. Nanti akan Bapak kasih frame outnya. Kesimpulan kita, akan bantu baca dulu. Pancayama brata terdiri dari kata panca yang artinya 5 dan yama artinya pengendalian diri serta brata atau parata artinya keinginan atau kemauan.
Pancayama Brata adalah 5 macam cara menyadarkan diri setelah lahir dari perbuatan yang melanggar susila. Pancayama Brata artinya 5 pengendalian diri yang bersifat batiniah ya. Nah, jadi Pancayama Brata terdiri dari kata panca yang artinya 5 dan yama artinya pengendalian diri, serta brata atau brata artinya keinginan atau kemauan. Pancayama Brata adalah 5 macam cara mengendalikan diri setelah lahir dari perbuatan yang melanggar susila. Pancayama Brata artinya 5 pengendalian diri yang bersifat batiniah. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan, videonya sudah banyak Bapak putar ya. Bayangkan dari yang beberapa macam tadi sampai ke video yang kedua juga menjelaskan 5 pengendalian dirinya, sehingga Bapak punya pertanyaan nih, tapi sebelumnya kalian ada yang ingin ditanyakan nggak? Apa kita ini dulu? Siapa tahu ada yang tertarik mau bertanya. Laku Pancayama Brata sudah jelas dalam video ini tadi ya. Nah, karena artinya tidak berbohong atau istilah kerennya anti hoax. Jadi ya tidak boleh kita dalam agama Hindu menyebarkan hoax, berita hoax ya. Tidak, ini sudah dijelaskan juga. Saja tidak boleh berbohong antara anti hoax. Ditambah lagi dengan Pancayama Brata yang roda sabar dulu dan pada dulu lumayan sekali. Nih ya, tadi sudah masuk semua. Seperti Bapak ulaskan kembali, tadi sudah banyak menyampaikan ceritanya ya. Ini sudah masuk. Sudah ada semua. Tinggal kalian memahaminya dengan cara apa? Supaya keinginan dan cita-cita kita tadi terkabulkan. Hal inilah yang perlu kita lakukan, supaya ada yang bisa menjadi polisi tadi ya, ada yang menjadi tentara, ada yang menjadi perawat, dokter. Sudah cukup mewakili agar kalian bisa mengendalikan diri kalian. Bapak yakin apa yang jadi kata-kata kalian pada hari ini, jam ini akan terkabul dengan
puasa tadi adalah kita supaya bisa yang disebut dengan apa tadi? Adalah keberhasilan dalam keseharian ya. Itu disiplin, tentunya kan bilang tadi disiplin. Di sekolah waktu Rahman lari tadi disiplin, iya. Sekarang ini pertanyaannya untuk tugas ya. Nanti kalian pelajari. Terus setelah selesai akan kalian kumpulkan ya. Nanti LKPD-nya, gambaran kerja siswa sudah Bapak bagikan ya. Nanti kalau sudah selesai pertanyaan ini, Bapak kasih waktu ya, kalian mengerjakannya. Dengan sudah Bapak ulaskan materinya tadi, ya. Sudah Bapak kasih videonya, Bapak kasih tadi LKPD-nya, itu sudah ada ya, pertanyaan juga ada. Bapak kasih waktu. Cukup kasih namanya saja ya, kelasnya. Kalau sudah selesai, kasih tahu Bapak ya. Ini lembaran yang Bapak bagikan tadi ya. Kasih nama dan kelasnya saja di LKPD itu ya. Bapak tunggu. Baik, kalau sudah selesai belum? Nah, kalau sudah selesai, satu orang mengumpulkan pekerjaan temannya untuk diserahkan ke Bapak ya. Satu orang saja. Baik, sampai saat ini ada yang lagi perlu kurang jelas atau mau yang ditanyakan terkait materi kita, atau sudah paham semua, sudah mengerti semua? Baik, kalau memang sudah mengerti, tidak ada yang ditanyakan, nanti pada minggu yang akan datang kita bertemu kembali ya, dengan pembelajaran yang sama
Namun sebelumnya terkait tiga pembelajaran agama Hindu ini, Bapak kasih sedikit ya motivasi buat kalian, walaupun kita masih belum begitu normal ya dengan masa pandemi COVID-19 ini. Bapak harap jaga kesehatan ya, jaga kesehatan dengan orang tua di rumah juga dibantu, bersihkan rumahnya dan selalu belajar ya, juga berdoa ya, ibadah di rumahnya dengan orang tua, bantu orang tuanya, berkata-kata juga yang lembut ya, santun. Dan perlu Bapak garis bawahi bahwa kalian adalah masa depan orang Hindu untuk memajukan agama kita. Siapa lagi kalau bukan kalian yang akan memajukan agama kita dengan sudah Bapak sampaikan tadi pembelajarannya. Semoga cita-cita ini bisa tercapai. Dan pada saat ini Bapak kembali mengingatkan di masa pandemi ini, tolong setiap keluar rumah maskernya selalu digunakan, setiap selalu jaga jarak ya, jangan berkerumunan ya. Kan kita 1 meter dari orang, begitu. Dan kalau habis keluar rumah juga tangan dicuci ya, minimal dengan sabun di bawah air yang sedang mengalir, dan juga pola makannya dijaga ya. Hanya itu yang bisa Bapak sampaikan pada saat ini, dan pada minggu depan kita akan kembali bertemu, dan pertemuan kita pada hari ini akan Bapak akhiri dengan mengucapkan Parama Santi. Mari kita menutup pembelajaran yang pertama tadi. Om Santi 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 Om Santi.